Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Bersama Hendy Wardani pada siang hari ini berada di SD Islam As-Salam, tepatnya di Jalan Bendungan Wonorejo nomor 1A, Kota Malang. Di sebelah kanan saya, kita akan bincang-bincang sebentar dengan Kepala Sekolah SD Islam As-Islam di Kota Malang adalah Bapak Muhammad Arif Husaini MKPD. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, hari ini seluruh guru yang sudah terpilih untuk mengikuti acara BIMTEK pembelajaran pembuatan video untuk anak-anak SD, yang mana sangat bermanfaat sekali untuk para guru di sini. Selama 1 hari kita sudah mengikuti tadi mulai dari pagi jam 8 sampai dengan nanti sore. Menurut Bapak, kegunaan ini sangat bermanfaat ya dengan adanya BIMTEK. Pandangan Bapak sebagai kepala sekolah di sini bagaimana? Iya, dengan adanya BIMTEK pembelajaran video itu sangat membantu bagaimana guru untuk menyampaikan kepada anak didiknya. Karena metode pembelajaran itu tidak harus satu, tapi juga bagaimana guru mengkreasikan melalui video ini. Apalagi di kondisi pandemi ini, maka disitulah diperlukan kreativitas guru untuk mengembangkan bagaimana memberi pembelajaran pada anak-anak sehingga anak-anak merasa senang, maka diperlukan adanya bagaimana seorang guru bisa satu dalam menguasai video pembelajaran. Dengan pembelajaran ini, insya Allah sasaran pembelajaran yang dibuat oleh guru bisa tercapai dengan hasil maksimal sehingga nanti anak-anak bisa interaksi. Biarpun dalam proses pembelajaran, biarpun katakan guru hanya sendiri tanpa video adalah pendukung untuk konsep pembelajaran di kelas seperti ini. Dengan adanya seperti mereka sudah bisa membuat PowerPoint ya untuk presentasi mereka kepada murid-muridnya. Ibaratnya dia seorang artis atau aktor ya, ditampilkan di film ya, ibaratnya mengajar langsung bertatap muka melalui media, mungkin media Zoom ya, seperti kita mengajarkan tatap muka seperti biasa. Nah, memang di tantangan pandemik COVID-19 ini guru akan lebih banyak berkreasi ya Pak ya. Jadi mau tidak mau guru harus mengikuti teknologi yang sudah ada di Indonesia ini. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah di sini pasti akan senang ya kalau gurunya ini mempunyai nilai lebih. Nah, itu ada penilaian khusus nggak Bu Pak nantinya untuk guru-guru yang mereka sudah melalui tahap itu? Insya Allah ada. Nanti kemarin kita mencoba bagaimana guru membuat video pembelajaran. Nah, kita buat internet sekolah sehingga sekolah menilai bagaimana guru-guru membuat video pembelajaran. Tapi dengan adanya workshop seperti ini, itu akan menambah tingkat kualitas dari pembuatan video. Dan nanti kalau suatu saat kita lombakan lagi, bagaimana guru mengkreasikan membuat video, karena masing-masing kan orang berbeda. Ada secara visi orang membuatan seperti ini, ada yang guru soal seperti ini, maka itu perlu kita lombakan nilai lebih dan soalnya dari poin tersendiri untuk melihat bagaimana kreativitas guru seperti itu. Jadi saya lihat ada beberapa testimoni yang sudah mengikuti acara ini, mereka berharap sekali ya, tidak hanya dalam 1 tahun 1 kali ya, tetapi paling tidak di dalam mungkin 1 semester atau berapa bulan ke depan, 6 bulan ke depan, itu mereka menginginkan seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kita kalau namanya guru bersuara menyampaikan itu ya kita tampung. Tapi biasanya kalau kita salam ini setiap 6 bulan itu ada upgrade. Upgrade. Insya Allah nanti di bulan-bulan Desember di acara musyawarah kerja semesteran nanti ada workshop khusus, mungkin bisa workshop video pembelajaran ini bisa dikembangkan dari sisi pertama nih, sisinya kan seperti ini, nanti di yang kedepannya bisa ditingkatkan lagi
mungkin di level tinggi misalnya kelas misalnya ini level 1, misalnya level 2 dan sebagainya seperti itu. Membuat animasi, kartun, tapi di dalam metode pembelajarannya seperti itu ya. Jadi mungkin dengan kartun bergerak, anak-anak kan makin seneng ya, karena jujur saja saya melihat anak-anak SD ini senang kalau lihat film kartun seperti itu ya. Jadi mereka mencontoh apa yang diajarkan oleh gurunya. Akan lebih mengena langsung ya. Jadi audio visual mereka suka ya. Iya betul. Termasuk ini, kalau kita misalkan membuat semacam animasi, itu perlu juga ada guru. Ada animasi tentang pembelajaran tentang tema-tema apa. Dan itu dimunculkan oleh animasi, mungkin animasi yang sifatnya mungkin pun juga dipenuhi juga oleh seorang guru, sehingga nanti itu bagian untuk memberikan kepada anak-anak, sehingga anak kan senang, animasi lebih menarik, gerak-gerakan seperti ini, dibuat modifikasi seperti ini, sehingga anak itu senang gitu loh. Nah ini perlu juga guru mengasih seperti itu. Jadi adanya metode pembelajarannya ada memang yang presentasinya kata-kata, kemudian gambar, dan ada yang mungkin ada musiknya atau mungkin ada kartunnya, itu mereka suka ya. Untuk biasanya kelas-kelas baru ya, dari TK masuk ke SD itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya Pak. Kalau sudah jenjang kelas 4 ke atas kan sudah beda ya. Daya penerimaan mereka udah ini sangat berpengaruh ya. Jadi pengennya Bapak sebagai kepala sekolah apa nantinya level sekarang ini kan bikin ininya ya, PowerPoint-nya, nanti kedua bikin ke depan harus lebih berkembang lagi. Misalkan level 1 mungkin level 2 tentang apa sampai mereka menguasai. Saya masih ingat, saya masih waktu kecil ya. Itu kita dulu kan membuat namanya, tidak ada video zaman dulu itu. Kita buat layar-layar. Terus ada senar, ada senar, kita buat dari kertas, kita tampilkan melalui layar pendek gini, sama lampu kedap-kedap itu. Wah itu anak zaman tahun 70 itu senang nonton itu. Iya, nah makanya itu menarik gitu loh. Itu masih sederhana ya. Penasaran saat itu. Nah sekarang bagaimana guru mencoba berkreasi, murid penasaran dengan membuat sesuatu yang lebih indah lagi seperti itu. Ya. Jadi dengan mungkin singkat, padat, cepat diserap untuk anak-anak, dan juga mereka mencernanya juga enak ya Pak ya. Karena saya tahu biasanya membaca buku memang harus ya Pak, itu ilmu yang tiada habisnya. Tapi kadangkala anak kalau suruh kan ada anak yang pintar menghafal, ada yang enggak hafal. Itu pasti ada. Kalau dulu saya menghafal itu paling suka dulu. Kan ada ya otak kiri, otak kanannya gejala seperti itu. Jadi macam-macam ya Pak ya karakter anak-anak di sini. Ya macam-macam. Tadi di anak kan ada namanya kinestetik. Kinestetik itu bagaimana memandangkan gerak. Nah, ada yang visual. Visual itu kalau dia melihat dia bisa menerima. Auditorial itu dengan suara. Makanya tiga koneksi ini harus dimunculkan melalui video-video seperti itu. Ya, kalau insya Allah nanti anak yang kalau video ini kita lakukan, kayak saya kan orang visual. Kalau lihat gerakan, saya hafal selamanya. Gerakan, lebih hafal. Ya, saya selalu diingat. Ingat, saya masih dulu di Bandung, saya pernah ngajar di Bandung, nggak pernah alami, masih kan di sini. Tapi kalau yang disampaikan, saya nggak pernah ingat. Nah, tipe anak yang ada 3 ini makanya bagaimana tipe-tipe ini dilayani dengan pembuatan video ini sampai statistik tercapai. Yang visual bisa melihat, yang auditorial bisa mendengar. Jadi 3 ini bisa terjadi untuk pelayanan 3 gaya belajar anak-anak tersebut. Tapi apakah di sini setelah mereka sudah membuat video menggunakan fasilitas buku untuk belajar akan tetap dilakukan untuk masa-masa pandemi ini juga mereka masih tergantung buku ya Pak? Tetap buku itu sebagai penunjang saja. Penunjang untuk menguatkan materi-materi di video pembelajaran tadi. Tetap dilakukan, tapi sifatnya sebagai penunjang sebenarnya. Karena sumber ilmu kan tidak buku. Bisa lain apapun di sekitar kita pun bisa itu sebagai sumber ilmu. Jadi buku itu sebagai penunjang. Tapi prosentasenya tetap masih di tatap muka. Karena tatap muka ini adalah
hubungan emosional seorang guru dan murid, bagaimana cara dia kalau di rumah dia bertemu dengan orang tua, kemudian kalau di luar dia harus beradaptasi dengan guru sebagai orang tua kedua. Begitu ya Pak? Iya betul. Memang kalau sementara ini sih kita kalau masa pandemi gini dengan sisi online kan sifatnya kan sisi lain kita memberi pembelajaran. Itu kan melalui apa? Kayak tampil gini. Iya. Tapi untuk membentuk karakter anak itu belum bisa. Kalau dengan tatap muka, insya Allah kita misalnya anak begini kita bisa sampaikan. Dia melakukan perilaku ini kita bisa benarkan. Jadi itu ada interaksi antara guru dan murid. Nah kalau dengan masa pandemi gini, bagaimana sih kita berkreativitas akhlak bisa masuk? Nah, ini perlu membuat strategi KBM sehingga anak-anak itu bisa ada perubahan di karakter anak-anak tersebut. Karena pembentukan karakter sifat itu di sekolah juga ya. Intinya sebenarnya konsep pembelajaran sekolah itu udah banyak. Yang paling banyak 60% di orang tua. Kita hanya 20%. 20% adalah lingkungan yang mengaruhi itu. Karena saya lihat juga dulu masa-masa SD itu teman-teman saya juga ada yang bandel, ada yang nakal, usil ya Pak. Nah di sekolah itu mereka juga harus memahami tata tertib dengan sekolah yang diberi peraturan-peraturan ketat seperti itu ya, pembentukan karakter ya Pak ya. Tapi pembentukan karakter itu yang penting satu adalah masalah kebiasaan aja. Karakter itu bisa dilakukan kalau gurunya menjadi contoh. Kalau dia buang sampah, gue buang tempat sampahnya. Kalau seorang guru sholat gurunya selalu tepat waktu. Kalau gurunya nggak kalau ingin nggak terlambat, maka guru lebih awal daripada muridnya. Itu kalau karakter itu sebenarnya dari kebiasaan. Kalau guru terbiasa dengan yang baik, itu contoh muridnya itu lebih tepat pada anak. Tapi kalau hanya sebatas kita nyuruh anak, ayo anak gini, tapi kita tidak melakukan itu nggak akan pernah bisa. Karena Rasulullah itu dengan contoh keteladanan. Pak Arief Susairi, ada sedikit pesan-pesan untuk IPLU Akademi yang telah memberikan ilmunya kepada guru-guru pada hari ini nanti sampai selesai. Bagaimana kesan-kesan Bapak setelah IPLU Akademi di sini memberikan ilmunya kepada para guru? Ya, alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan IPLU Akademi. Ya, alhamdulillah dengan adanya workshop untuk pembuatan pembelajaran melalui video ini, itu terima kasih banyak untuk membantu guru-guru kita semuanya. Dan kedepannya juga gitu perlu ditingkatkan kembali. Intinya setiap sesuatu yang kita lakukan itu ada bahasanya adalah mengevaluasi, kedepannya dibuat lebih baik lagi. Saya ingin lalu inovasi seperti itu. Okay. Nah, pemirsa, seorang guru itu dituntut untuk terus memberikan sesuatu ilmu kepada murid-muridnya. Ilmu itu sampai kapanpun tetap harus kita punyai. Sampai tua pun ilmu juga perlu. Nah pemirsa, pada siang hari ini kami sudah mengikuti acara demi acara dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih Bapak Arief Kusairi sebagai Kepala Sekolah SD Islam As-Salam pada siang hari ini. Demikian liputan Heni Wardani dari Paga TV Malang. Pancen apik nggak kate komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.